Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Halo, hai. Nah, kalau saya sebutkan halo, maka teman-teman akan menjawab dengan hai. Begitu juga sebaliknya ya. Halo, hai. Hai, halo, halo, hai. Oke, keren. Semuanya sudah bisa mengikuti, bisa menjawab dengan baik. Saya punya jargon juga untuk kita, untuk menyatakan identitas kita. Karena kita semua adalah di sini adalah siswa-siswi SMP Marganingsi Muntilan, maka nanti ketika saya tanya siapa kita, jawabannya adalah SMP Marganingsi Muntilan, melangkah lebih pasti. Begitu ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Siapa kita? SMP Marganingsi Muntilan, melangkah lebih pasti. Mantap, penuh semangat, luar biasa. Teman-teman, apakah semuanya sudah snack? Ya, berarti kalau sudah, berarti kita siap untuk melanjutkan dengan sesi sore ini ya. Penuh semangat, penuh persiapan, penuh dengan tenaga karena tadi sudah istirahat sore ya. Are you ready? Are you ready? Nice. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan sudah mengikuti segala kegiatan sampai hari kedua ini ya, khususnya di sore hari kedua ini. Teman-teman masih sadar, masih penuh semangat mengikuti segala kegiatan. Tadi saya lihat juga berpartisipasi aktif ya, teman-teman ini. Sangat tekun dan dalam proses yang kita jalani sejak kemarin, teman-teman itu menunjukkan antusiasme yang sangat besar. Maka mari kita tepuk tangan meriah untuk kita semua ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Frater Thomas OMI, Oblat Maria Immaculata, biasa dipanggil Frater. Bukan Thomas kereta api ataupun Thomas yang tidak percaya ya. Saya asalnya dari Kalimantan Utara, Tarakan, dan senang bisa berbagi dalam sesi ini nanti ke depan dengan teman-teman semua dari SMP Marganingsi Muntilan. Tujuan sesi ini teman-teman, saya ingin bersama teman-teman nih berproses. Kita akan pertama-tama menyadari bahwa di sekitar kita itu ada bentuk-bentuk ketidakadilan yang seringkali mungkin kita tidak sadar dengannya, dan jangan-jangan juga kita sudah terbiasa dengan tidak menyadarinya, mengabaikannya. Kedua, kita akan melihat apa yang bisa kita buat ya untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah itu yang nanti kita data itu. Nah, sekarang coba Frater ingin tahu, kalau teman-teman melihat orang lain jatuh, misalnya teman dari teman-teman sekalian ya, apa pertama kali respon teman-teman? Ketawa, senyum, iya. Nah, ini kan biasa ya kita lakukan ya. Kadang juga Frater tidak sadar juga tertawa ketika ada teman yang jatuh begitu. Tetapi coba bayangkan ketika yang jatuh itu tadi adalah adik, kakak, ibu, bapak, atau sanak keluarga kita. Apakah kita masih tertawa? Bagaimana teman-teman? Iya, saya juga setuju dengan teman-teman. Mungkin kalau dengan keluarga kita jadi lebih punya rasa memiliki ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, bukankah kita sekarang sedang tidak berlaku tidak adil ya kepada orang lain, mendiskriminasi misalnya. Nah, untuk memasuki ini adalah pertanyaan awal untuk kita untuk melihat ke depan proses kita. Mungkin juga membantu kita untuk lebih jeli melihat ketidakadilan yang ada di sekeliling kita. Pre-memory. Nah, sekarang kita sudah melihat ya bersama-sama teman-teman bahwa ketidakadilan yang besar-besar yang kita lihat, korupsi, lalu juga penculikan, pembunuhan, itu kan betul-betul ketidakadilan kan, mengambil hak orang lain. Nah, ini dimulai dari hal-hal kecil, dan perbuatan-perbuatan kecil itu sering kita biarkan dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar lama-lama dan membuat kita tidak sadar dengan hal itu. Dan untuk memulai suatu perubahan kita nggak bisa menunggu. Kita sama-sama sudah belajar ya, ada banyak tokoh yang ditampilkan tadi bersama-sama, kita melihat, mereview, ada banyak tokoh, dan semuanya itu memulai perubahannya dari dirinya sendiri.
Jadi tidak menunggu lingkungannya yang berubah, tetapi langsung memulai bergerak, berinisiatif begitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita. Woi, perubahan lingkungan itu mau tidak mau itu harus dimulai dari kita, dan menyikapi menyikapi suatu keadaan itu dengan adil, dengan semangat kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah melihat, belajar banyak dari tokoh-tokoh, lalu juga dari kitab suci, dari kisah Yesus, cerita-ceritanya, kebijakan kebijakan yang ada di negara kita yang membuat kita sampai saat ini merasakan ya bahagia hidup di Indonesia. Maka kita bisa ambil kesimpulan, teman-teman. Semakin kita mengabaikan, itu semakin kita benar. Semakin kita mengabaikan, kita menjadi pendukung dan membantu perkembangan dari ketidakadilan yang ada. Jadi setelah kita menyimak dan berdinamika bersama, kita harus mulai menyebarkan benih keadilan dari diri kita dulu. Ulang sekali lagi, semakin kita mengabaikan, maka semakin kita menyetujui bentuk-bentuk ketidakadilan. Jadi kita harus aktif, berinisiatif untuk menyebarkan keadilan itu mulai dari diri kita dengan semangat kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Entah tadi dengan contoh yang pertama, ketika ada yang jatuh, ada yang terluka, kita membantu, bukannya kita menertawakan atau membiarkan atau malah mensyukuri gitu ya. Ya, ini adalah semangat yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak dan berdinamika bersama. Sungguh-sungguh aktif, saya merasa. Mungkin kakak-kakak yang lain juga, para frater juga melihat teman-teman itu bermain dan mengikuti pemaparan itu sungguh-sungguh sepenuh hati, tulus gitu. Bukan hati-hati di jalan ya. Ini tulus yang sikap dari teman-teman sekalian. Siap jadi pelopor keadilan. Teman-teman, apakah siap menjadi pelopor keadilan? Ya. Apakah teman-teman sudah siap menjadi saksi cinta kasih Kristus di dunia? Mantap. Maka kita akan kembali mengingatkan siapa kita? SMP Marsudiri di Buntilan. Melangkah lebih pasti. Sekali lagi, teman-teman memiliki potensi dan jiwa kepemimpinan untuk mengubah dunia. Dan semakin teman-teman tekun mempraktikkan berbagi kasih, maka lingkungan teman-teman akan berubah mengikutinya. Maka tetap semangat dan semangat berjuang untuk menjadi orang-orang yang membagikan cinta kasih Kristus dalam bentuk-bentuk ketidakadilan yang dihancurkan dengan semangat keadilan kita. Kita menjadi superhero-superhero yang membela kebenaran di dunia ini. Oke, terima kasih.